wa inna ilaihi roji'un. Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Legenda sepak bola Indonesia, Ricky Yakobi, menghembuskan nafas terakhir Sabtu 21 November kemarin. Ricky adalah mantan penyerang jempolan tim nasional yang pernah berkarir di Liga Jepang dan menjadi pujian pendukung sepak bola Indonesia periode tahun 80-an. Tragis, kematian menjemputnya dikala Ricky justru sedang melakukan cinta pertamanya, yaitu bermain sepak bola. Di tengah turnamen Trofeo Medan yang diselenggarakan di Senayan, pria 57 tahun mantan peraih medali emas SEA Games ini roboh seketika karena serangan jantung. Dramatis, Ricky roboh justru sesaat setelah mencetak gol cantik 10 menit setelah bermain. Oh ya, Pertamina lah yang dekat. Minta aja. Mobil. Ya udah, ya. Walau teknik CPR dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang legenda, namun ajal berkata lain. Ricky Yakobi meregang nyawa saat setelah mencetak gol terakhirnya di dunia. Penyakit jantung tak ubahnya silent killer yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Bahkan tubuh sehat pun tak jadi jaminan serangan jantung tak akan datang. Beberapa momen berikut memperlihatkan ngerinya adegan horor ketika jantung menolak bekerja. Beberapa di antaranya tak hanya menghilangkan nyawa penderita, namun juga orang sekitarnya. Sipir yang hampir mati jika tak diselamatkan napi. Narapidana di penjara Gwinnett, Amerika Serikat menjadi pahlawan setelah menyelamatkan nyawa sipir yang hampir hilang karena serangan jantung. Cerita bermula ketika sipir Warren Hobbs yang tertidur tiba-tiba berlaku aneh dan mengeluarkan suara mengorok sangat keras. Para napi melihat sang sipir jatuh dan mengeluarkan darah dari kepalanya. Menyadari adegan horor tersebut, para napi mulai berteriak dan menggedor pintu penjara agar disadari penjaga yang lain. Ajaib, 60 napi yang ikut menggedor pintu justru membangunkan sipir Hobbs yang terkulai lemas sehingga mampu memencet tombol panel pintu. Setelah pintu terbuka, para napi segera membantu Hobbs dan memanggil sipir lainnya untuk meminta bantuan. Andai para napi ini acuh terhadap situasi ganjil tersebut, bukan tak mungkin upacara pemakaman Hobbs akan digelar keesokan harinya. Pesepak bola sehat belum tentu selamat. Olahraga yang menuntut fisik prima seperti sepak bola tak jarang hadirkan duka. Bukan kerumunan yang rayakan selebrasi, pemandangan berikut justru berujung ngeri. Seperti yang dialami Bruno Boban, pemain asal Kroasia. Pemain bernomor punggung 6 ini tiba-tiba saja berlutut dan roboh dengan posisi tengkurap di tengah lapangan. Boban mengalami serangan jantung dan kesulitan bernafas. Para pemain mencoba membantunya agar detak jantung Boban kembali normal. Namun karena lambatnya petugas medis memasuki lapangan, Boban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Nasib lebih pilu dialami mantan pemain Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri. Dalam pertandingan persahabatan menghadapi klub Jerman, pria Belanda ini merasakan sesak di dadanya dan berbaring di lapangan. Dirinya sulit bernafas akibat serangan jantung. Setelah rangkaian usaha dramatis tim medis, nyawa Nouri memang dapat diselamatkan. Sayangnya penanganan telat membuat Nouri mengalami kerusakan otak permanen dan koma selama 2 tahun lebih sejak 2017. Kini Nouri hidup prihatin dengan ditopang alat medis dan bantuan keluarga. Kecelakaan maut akibat jantung semaput. Tak ada lebih mengerikan daripada kecelakaan yang mengambil korban akibat serangan jantung. Walau sudah berhati-hati, kecelakaan fatal tak bisa dihindari apabila pengemudi tak sadarkan diri. Pengguna jalan di India ini terkena getah celaka akibat pengemudi sedan putih terkena serangan jantung.
Dari kejauhan, mobil sudah oleng kanan kiri dengan kecepatan tinggi, menghantam apapun yang ada di depannya hingga berhenti tepat di ujung jalan. Karena para pengguna jalan sigap menghindar, insiden ini tidak menimbulkan korban tewas selain sang pengemudi. Seorang pengendara di jalur bebas hambatan Amerika mendadak kehilangan kesadaran akibat gangguan jantung. Mobil yang ada di jalur lambat seketika oleng ke kanan, menabrak tiang lampu hingga terlepas dan terhenti setelah mengenai pilar rambu penunjuk jalan. Beruntung ia secara sadar melepas kaki dari pedal gas sehingga mobil yang dikendarainya tidak melaju dengan brutal. Nasib kurang beruntung dialami Nicholas Mancini, petugas kepolisian yang mendapat serangan jantung ketika berpatroli. Hilang kesadaran, kaki Mancini justru menginjak pedal gas hingga mobil melompat keluar jalur dan menabrak pepohonan. Di akhir celaka, Mancini diselamatkan oleh pejalan kaki dan hanya mengalami patah kaki. Siapapun akan bergidik ngeri melihat kejadian ini ketika sebuah truk besar kehilangan kendali dan melawan arah akibat pengemudinya terkena serangan jantung. Setelah hampir menabrak trailer hitam, truk ini terguling di sisi jalan dan menewaskan sang pengemudi beserta penumpang yang ada di sampingnya. Dramatis, upaya penyelamatan korban serangan jantung. Serangan tiba-tiba membuat korban penyakit jantung tergantung dengan lingkungan sekitar. Mereka yang beruntung akan dibantu tenaga terlatih yang mengerti resusitasi jantung atau CPR. Seperti yang terjadi di Inzhou, China, ketika seorang manula berusia 81 tahun tiba-tiba kolaps di stasiun kereta. Petugas yang tak mengerti CPR kemudian mengumumkan panggilan darurat kepada siapapun yang bisa membantu, hingga akhirnya seorang mahasiswi kedokteran datang dan memberikan bantuan. Setelah berjuang 10 menit, kakek tersebut sadar kembali akibat tindakan sigap mahasiswi bernama Ding Hui yang kemudian dianggap juru selamat oleh warga sekitar. Usaha penyelamatan berikut tidak dilihat dari sisi medis, namun kesigapan orang-orang ini menyelamatkan nyawa orang lainnya. Seorang supir bis di Cina mendadak hilang kesadaran ketika sedang berkendara, penuh penumpang di belakangnya. Ia terlempar dari kursinya, sementara setir bus bergerak tak terkendali, membawa bus tersebut menuju maut. Selama 20 detik, kendaraan tersebut bergerak tak beraturan, hingga supir cadangan dan seorang penumpang berlari ke arah kemudi, mengarahkan bis ke area aman. 30 penumpang selamat walau mengalami trauma, namun supir bus naas tersebut berjuang hidup dalam keadaan koma setelah insiden ini. Mirip dengan kejadian sebelumnya, bis penuh siswa ini melaju tak terkendali setelah sang supir mengalami gangguan jantung di jalur bebas hambatan. Namun seorang siswa sigap meloncat ke arah kemudi dan menghentikan laju bis tersebut dan melakukan upaya CPR setelahnya. Walau aksinya ini menyelamatkan para siswa penumpang bis lainnya, namun supir bis yang ditolongnya tak selamat setelah dinyatakan tewas setelah petugas medis datang membantu mereka. Terserang penyakit jantung ketika live. Tommy Cooper adalah seorang pesulap yang pernah menggegerkan dunia karena terkena serangan jantung saat sedang melakukan aksi sulap secara live di televisi. Cooper yang saat itu sedang dipakaikan jubah oleh sang asisten, tiba-tiba saja terjatuh ke belakang dan mulai kehilangan kesadaran. Cooper yang juga seorang komedian ditertawakan penonton karena menganggap aksinya itu adalah bagian dari pertunjukan. Sayang, karena tak ada yang menyadari saat itu Cooper sedang kehilangan kesadaran, Cooper dinyatakan henti jantung setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Seorang pria bernama Alain Bruno mengalami kejadian mengerikan saat sedang melakukan streaming di kamar mandi rumahnya. Bruno yang saat itu sedang bercerita, tiba-tiba saja merasakan kejang di leher dan punggungnya. Mulai panik, Bruno berusaha mengatur nafas agar rasa sakitnya reda. Namun yang terjadi setelahnya justru menakuti Bruno, yang merasa sakit yang amat sangat pada dadanya dan berusaha melakukan segala cara agar tidak hilang kesadaran. Bruno menarik nafas dalam-dalam dan menggerakkan badannya untuk tetap sadar. Beruntung teman serumahnya menyadari hal ini dan memanggil bantuan hingga Bruno selamat dari serangan jantung.
kondang asal Italia Giuseppe Mango meregang nyawa ketika melakukan konser. Awalnya ia nampak menikmati melodi lagu yang dilantunkan. Namun secara mendadak Mango terlihat tak fokus dan mohon izin sejenak kepada para penonton. Para kru konser segera menghampiri untuk memeriksa keadaan sang bintang. Merasa kondisinya cukup parah, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya kali ini kodrat manusia untuk berusaha maksimal tak sejalan dengan garis takdir. Penyanyi berusia 60 tahun ini dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Orang yang nampak sehat dan bugar sekalipun bisa meninggal mendadak akibat penyakit yang tak terduga. Oleh karena itu, rutinlah memeriksa kondisi tubuh ke dokter agar setidaknya dapat memprediksi dan mencegah hal buruk yang bisa saja datang.